Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Zabran Ismail dengan NPM 2417053003. Di sini saya akan mengganti video pertemuan ke-7 yang berjudul Stack and Queue. Stack yang berarti tumpukan dan queue yaitu antrian. Stack itu mempunyai prinsip LIFO yaitu item yang berada pada tumpukan bagian terakhir akan menjadi item yang pertama keluar dari tumpukan, atau data terakhir yang masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Nah, dalam Python, untuk menambahkan item ke dalam tumpukan sesuai dengan konsep stack digunakan push function. Kemudian untuk mengeluarkan item dari tumpukan digunakan pop function. Nah, di dalam stack itu juga ada fungsi-fungsi penting dalam stack. Yang pertama itu ada pass. Pass itu yaitu menambahkan data. Kemudian ada pop. Pop itu menghapus data terakhir. Kemudian ada top. Top atau pick itu melihat data teratas tanpa menghapus. Kemudian ada empty, itu mengecek apakah stack kosong. Kemudian ada size. Size itu untuk mengetahui ukuran stack. Nah, ini berikut adalah contoh kasus dalam menggunakan struktur data stack. Nah, kemudian kita langsung lanjut aja ke queue. Nah, queue sendiri yaitu antrian yang memiliki konsep hampir sama dengan stack. Namun queue mempunyai prinsip FIFO. FIFO berarti item pertama masuk ke dalam antrian maka akan menjadi item pertama yang keluar dari antrian. Untuk implementasi konsep queue digunakan beberapa operasi seperti enqueue, dequeue, front, dan rear. Nah, di dalam queue sendiri itu terdapat fungsi-fungsi yang penting dalam queue. Yang pertama itu ada enqueue. Nah, enqueue ini artinya fungsinya menambahkan data dari belakang. Kemudian dequeue itu menghapus data dari depan. Kemudian ada front itu melihat elemen terdepan. Kemudian ada rear. Nah, rear itu melihat elemen terakhir. Nah, berikut adalah contoh kasus dari queue. Contoh kasus dalam menggunakan struktur data game. Beberapa aplikasi yang menyediakan jasa pembayaran secara mobile akan menyimpan data pembayaran secara bertahap sesuai waktu pembayaran dilakukan. Misalnya, terdapat 2 buah transaksi yang akan disimpan ke dalam server dengan menggunakan prinsip FIFO. Maka transaksi X yang akan diinput terlebih dahulu sebelum transaksi Y diinputkan. Nah, pengimplementasian queue pada transaksi biasanya digunakan dalam pembuatan penyimpanan data temporer agar minimalisir data transaksi yang hilang ketika terjadi down server. Implementasi the queue di bahasa pemrograman Python itu berisi list, collection the queue, dan the queue LIFO queue. Nah, implementasi queue di dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti antrian di kasir Indomaret atau antrian lainnya. Nah, yang berikut adalah langkah-langkah praktikum. Untuk praktikum ini membuat project Python. Yang pertama, kalian buka Google Chrome dan langsung mengakses Google Colab. Selanjutnya buat project atau notebook baru. Namakan project Anda dengan Prac 9 nama. Selanjutnya ikuti instruksi berikut. Nah, ini tinggal kalian ikutin. Membuat objek dari class dan masuk ke dalam stack. Nah, hasil inputnya kemudian dipanggil function pick, ada 5 di dalam stack, tidak berubah. Gunakan fungsi pop dan isEmpty untuk melihat kondisi stack. Hasil output dari function isEmpty adalah true karena stack kosong. Gunakan fungsi size untuk mendapatkan ukuran dari stack. Nah, kemudian ini ada cara membuat queue menggunakan list di Python.
Buatlah sebuah list lalu masukkan ke dalam list function insert. Nah, data yang dikeluarkan melalui fungsi pop itu adalah data yang pertama kali diinputkan ke dalam list, yaitu 1500. Import. Nah, berikut adalah cara membuat di queue menggunakan library di queue di Python. Yang pertama, kalian import library the queue dan dideklarasikan sebuah queue menggunakan fungsi the queue. Masukkan data ke dalam stack menggunakan function anyPadF. Nah, kemudian kalian panggil fungsi pop pada list key, print data yang ada di dalam list key. Data yang dikeluarkan melalui fungsi pop adalah data yang pertama kali kalian input ke dalam key, yaitu 5. Nah, ini contoh membuat sebuah kelas key menggunakan the key. Yang pertama, buat objek dari kelas key, masukkan data ke dalam key. Kemudian panggil fungsi the key pada objek pkey. Pada fungsi size pada objek pkey untuk mendapatkan ukuran dari key. Nah, ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.